Hari itu, dunia Diana terasa sempurna. Setelah 9 bulan menunggu, dia akhirnya melahirkan anak laki-laki yang sehat, Raka, di sebuah rumah sakit yang bersih dan nyaman. Kelegaan yang mengalir dalam dirinya adalah kebahagiaan yang tak terkira. Apalagi dia tak pernah merasa lebih siap untuk menjalani peran barunya sebagai seorang ibu. Namun, di sisi lain, suaminya, Bima, justru merasa dunia terbalik. Bima adalah seorang pria yang terlihat sempurna di luar. Pekerjaan yang sukses, rumah besar yang megah, serta kehidupan yang tampaknya tanpa celah. Tetapi di balik semua itu, Bima terperangkap dalam dunia tahayul yang diwariskan turun-temurun dalam keluarganya. Salah satu mitos yang paling dipegang erat adalah bahwa kelahiran seorang anak laki-laki pertama bisa menjadi tanda kesialan yang membawa malapetaka. Sejak mereka menikah, Bima selalu digerogoti oleh kecemasan tak rasional ini. Ketika Diana mengandung Raka, Bima semakin terobsesi dengan keyakinannya bahwa kelahiran anak ini akan menghancurkan segala yang telah mereka bangun. Setelah Raka lahir, Bima tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Di ruang rumah sakit, meski Diana merasakan kebahagiaan yang mendalam melihat buah hatinya yang baru lahir, Bima hanya bisa berdiri terpaku, wajahnya tegang, dan matanya kosong. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia meninggalkan rumah sakit lebih cepat dari yang seharusnya. Ketika Diana meneleponnya, Bima hanya menjawab singkat, "Aku tak siap untuk ini." Di hari-hari berikutnya, perasaan cemas Bima semakin memburuk. Dia mulai menjauhkan diri dari Diana dan Raka. Seringkali, dia keluar rumah lebih lama dari biasanya dengan alasan pekerjaan, dan ketika kembali, dia merasa cemas dan gelisah. Tak ada kebahagiaan yang bisa dirasakannya bersama Raka. Bahkan, seringkali Bima memandang Raka dengan tatapan dingin dan penuh rasa takut. "Aku takut ini akan menjadi awal dari segala malapetaka," katanya suatu malam, sambil berdiri di dekat jendela, memandang jauh keluar rumah. Seolah berbicara pada dirinya sendiri, Diana yang merasa terasingkan dan terluka mencoba menenangkan Bima, tetapi usaha itu sia-sia. Bima semakin terisolasi dengan kepercayaannya yang menguat. Dalam beberapa bulan pertama, Bima bahkan menolak untuk menggendong Raka. Dia hanya pergi bekerja atau berdiam diri di ruang kerjanya, seakan anaknya itu bukan bagian dari hidupnya. Diana merasa sakit hati, tetapi dia memilih untuk tidak menyerah pada perasaan cemas dan kesepian yang merasukinya. Hari demi hari, Diana belajar untuk menghadapi kenyataan pahit itu sendirian. Meskipun hatinya hancur melihat betapa besar jarak yang tercipta antara Bima dan anaknya, dia berusaha memberikan yang terbaik bagi Raka. Dengan segala keterbatasannya, Diana mengasuh Raka dengan penuh cinta, meyakinkan dirinya bahwa suatu hari nanti Bima akan kembali, dan semuanya akan baik-baik saja. Raka tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh semangat. Meskipun dalam hatinya, dia tahu ayahnya tak pernah benar-benar menerima kehadirannya. Bima tetap menjadi sosok yang jauh, dan setiap kali Raka mencoba mendekat, dia merasa ditolak. Di balik senyum lebar yang ia tunjukkan kepada dunia, di dalam hatinya Raka selalu merindukan kasih sayang ayahnya yang seharusnya hadir. Diana terus berjuang, meyakinkan Raka bahwa dia adalah hadiah yang berharga. "Kamu bukan pembawa sial, Nak," kata Diana pada suatu malam saat Raka bertanya tentang sikap ayahnya. "Kamu adalah harapan dan kebahagiaan bagi dunia ini." Namun, seiring berjalannya waktu, Diana mulai merasa bahwa keyakinannya itu semakin teruji. Bagaimana mungkin dia bisa mengubah sikap Bima yang sudah terlanjur membenci takdir anak mereka? Meskipun begitu, Diana tetap tak pernah menyerah. Dia akan terus memberikan cinta dan ketulusan yang Raka butuhkan. Meskipun terkadang dia bertanya-tanya apakah suatu hari Bima akan menyesali sikapnya, dan akhirnya mengakui anaknya, Raka tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh semangat. Meski hidupnya berbeda dengan teman-teman sebayanya, yang selalu didampingi oleh ayah mereka, Raka tak pernah kehilangan optimisme. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam berbagai bidang. Di sekolah, Raka selalu mendapatkan nilai terbaik dan seringkali menjadi juara di berbagai lomba, baik akademis maupun olahraga. Namun, meskipun dirinya selalu mendapat pujian dari guru dan teman-temannya, ada satu hal yang tak pernah bisa dia dapatkan. Pengakuan dari ayahnya, Bima, sang ayah, tetap menyisakan jarak yang tak terjangkau. Raka seringkali melihat Bima dari jauh, berharap suatu saat ayahnya akan datang dan memeluknya dengan bangga. Namun harapan itu tak pernah terwujud. Bima akan selalu menghindar. Tidak peduli seberapa keras Raka berusaha untuk mendapatkan perhatian atau kasih sayang darinya. Raka tidak pernah menyerah untuk berusaha menunjukkan dirinya sebagai anak yang layak dicintai.
Meski ia tahu bahwa ayahnya tak pernah memandangnya dengan penuh kasih, setiap kali dia membawa pulang penghargaan atau menunjukkan pencapaiannya, Raka berharap Bima akan memperhatikannya. Namun, Bima hanya akan menatapnya dengan wajah datar, bahkan kadang-kadang mengalihkan pandangan. Raka sering bertanya-tanya dalam hati, kenapa ayah tidak bangga padaku? Apa aku benar-benar pembawa sial, seperti yang ayah katakan? Namun, ada satu orang yang selalu ada untuk Raka, Diana, ibunya. Diana adalah cahaya yang tidak pernah padam dalam hidup Raka. Meskipun hidup mereka tidak sempurna, Diana selalu memberikan kasih sayang yang melimpah, mendukung Raka dalam setiap langkahnya. Diana mengajari Raka untuk tidak peduli dengan pandangan orang lain, termasuk pandangan ayahnya yang selalu menjauh. Kamu adalah anak yang luar biasa, Nak. Jangan pernah meragukan dirimu karena orang lain tidak melihat apa yang kamu miliki, kata Diana dengan penuh keyakinan. Setiap kali Raka merasa terpuruk, Diana mengajarkan Raka untuk terus berusaha keras. Meski tak ada jaminan bahwa perjuangan itu akan dibalas dengan cinta dan pengakuan dari orang yang paling ia dambakan, Bima. Diana memberinya kebebasan untuk mengejar impian dan memberikan semua yang ia bisa untuk mendukung Raka meraih tujuannya. Jika ayah tidak melihatmu, ibu akan selalu ada untukmu. Dan percayalah, kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk dicintai, kata Diana dengan lembut di malam-malam yang penuh keheningan. Saat Raka merenung sendirian di kamarnya, seiring berjalannya waktu, Raka semakin berkembang menjadi remaja yang penuh prestasi. Dia menjadi bintang di sekolah dan sering memenangkan berbagai lomba, mulai dari debat hingga perlombaan atletik. Namun, meskipun dunia luar memujinya, di dalam hatinya selalu ada kekosongan. Raka merindukan kasih sayang ayahnya, merindukan pelukan dan kata-kata yang seharusnya datang dari seorang ayah. Tidak peduli seberapa banyak prestasi yang ia raih, rasa kosong itu tetap ada. Ayahnya masih belum menerima dirinya, tapi meski begitu, Raka tak pernah berhenti berusaha. Dalam diam, ia selalu berharap bahwa suatu hari Bima akan berubah, melihatnya dengan mata hati, dan akhirnya mengakuinya sebagai anaknya. Bima yang dulu hidup dalam kemewahan dan kesuksesan kini terperangkap dalam dunia yang tak lagi mengenalnya. Semua bermula ketika sebuah keputusan bisnis yang buruk menghancurkan segala yang telah ia bangun. Ia terlalu percaya diri dengan investasi besar yang ia lakukan, berharap bisa meraup keuntungan besar dalam waktu singkat. Namun, alih-alih mendapatkan keuntungan, bisnisnya justru mengalami kerugian yang sangat besar. Dalam sekejap, perusahaan yang dulu berdiri kokoh itu runtuh, dan Bima kehilangan hampir semua hartanya, dari gedung-gedung tinggi yang dulu ia kelola, hingga mobil-mobil mewah yang dulu menjadi simbol keberhasilannya. Semuanya hilang begitu cepat. Bima yang dulu sombong dan tak pernah ragu dengan kemampuannya, kini hanya bisa menatap harta yang lenyap tanpa bisa berbuat apa-apa. Semua orang yang dulu mengelilinginya mulai menjauh, meninggalkan Bima yang kini terjerat utang dan berada di ujung jurang kebangkrutan. Di tengah-tengah kehancuran itu, Bima merasakan betapa sunyinya dunia tanpa kekayaan. Ia yang selalu menganggap uang sebagai segalanya, kini merasa sangat kosong dan terasing. Dalam keputusasaan, ia merenung tentang hidupnya. Tak hanya kehilangan hartanya, Bima juga mulai merasa semakin jauh dari keluarga. Ia merasa malu dan tak mampu menghadapinya, apalagi menghadapi Diana dan Raka, yang selama ini hanya ia abaikan. Diana, yang selama ini mendukung Bima meski dengan hati yang terluka, tak lagi melihat suaminya sebagai pria yang dulu ia nikahi. Dalam hati, Diana merasa kesal dan marah karena Bima begitu mengabaikan Raka selama ini, namun ia tetap merasa kasihan pada Bima yang kini terpuruk. Meski hatinya dipenuhi rasa sakit, Diana merasa iba melihat suaminya jatuh begitu dalam. Namun, rasa sakit itu lebih besar daripada rasa iba yang ia rasakan. Ia merasa sudah cukup disakiti oleh Bima, terutama karena penolakan Bima terhadap Raka yang sudah terlalu lama dibiarkan. Bima yang kini berada di titik nadir mencoba mencari cara untuk mengembalikan keadaan, tetapi semakin ia berusaha, semakin dalam ia terperosok. Ia merasa tak lagi memiliki tempat di dunia ini, apalagi dalam keluarga yang dulu ia anggap remeh. Diana, meskipun merasa kasihan, enggan memberikan pertolongan karena luka hati yang dalam. Diana tahu bahwa meskipun ia ingin membantu, tak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa Bima telah mengabaikan mereka bertahun-tahun lamanya. Bima merasa benar-benar terasing, tak hanya dari dunia luar, tetapi juga dari keluarganya sendiri. Kini, hanya kesepian dan penyesalan yang menemani langkahnya, sementara Raka yang ia anggap sebagai pembawa sial, terus tumbuh menjadi sosok yang lebih kuat dan cerdas. Beberapa tahun berlalu,
dan Raka tumbuh menjadi seorang pemuda yang luar biasa. Setelah mendapatkan beasiswa di universitas ternama, ia berhasil meraih gelar di bidang yang ia cintai. Keberhasilannya di dunia pendidikan membuka jalan untuk karir yang gemilang. Raka kini bekerja di sebuah perusahaan besar yang bergerak di sektor teknologi, dan berkat kerja keras serta dedikasinya, ia berhasil menjadi salah satu karyawan terbaik di perusahaan tersebut. Pendapatannya pun terus meningkat, memberikan kenyamanan yang selama ini ia impikan. Namun, meskipun ia sukses secara materi, ada satu hal yang tak pernah bisa ia raih, kasih sayang dari ayahnya. Meskipun dunia luar memujinya, hatinya selalu merasa kosong. Ayahnya, Bima, masih saja menghindar, tidak pernah menunjukkan rasa bangga atau kasih sayang terhadap dirinya. Raka tak pernah bisa melupakan betapa kerasnya ia berusaha mendapatkan perhatian Bima, namun semua itu sia-sia. Meskipun demikian, Raka tidak membenci ayahnya. Di dalam hatinya, ia tetap berharap bahwa suatu saat Bima akan berubah, bahwa ayahnya akan mengakui dirinya. Suatu hari, Raka mendengar kabar yang mengejutkan. Melalui perbincangan dengan beberapa kenalan bisnis, ia mengetahui bahwa ayahnya berada dalam kesulitan finansial yang parah. Perusahaan Bima telah bangkrut, dan harta yang dulu ia miliki kini telah habis. Bima hampir kehilangan rumah yang selama ini menjadi simbol kebanggaannya. Utang-utangnya semakin menumpuk, dan Bima terjebak dalam keadaan yang lebih buruk dari sebelumnya. Raka merasa hati dan pikirannya bergejolak. Meskipun Bima telah menolaknya bertahun-tahun, ia tidak bisa membiarkan ayahnya jatuh lebih dalam. Raka berpikir, ayah mungkin tidak menginginkan bantuan dari aku, tapi aku tak bisa membiarkan dia jatuh begitu saja. Raka tahu betul bagaimana kerasnya perjuangan Bima dulu, dan meskipun Bima menolaknya sebagai anak, Raka merasa bahwa darah keluarga tetap mengalir dalam dirinya. Ia pun membuat keputusan besar untuk membantu ayahnya. Meski tanpa sepengetahuan Bima, dengan penghasilannya yang besar dan pengalaman di dunia bisnis, Raka menawarkan bantuan finansial kepada Bima. Namun, alih-alih memberikan uang secara langsung, Raka menyarankan agar Bima memulai bisnis baru yang bisa mereka kelola bersama. Raka tahu bahwa Bima membutuhkan lebih dari sekadar uang. Ia membutuhkan kesempatan untuk bangkit kembali. Bima yang awalnya menolak bantuan itu, akhirnya perlahan menerima ide dari Raka, meskipun masih ada keraguan di hati Bima. Setelah berbagai perbincangan dan rencana matang, mereka mulai merintis usaha baru bersama, dan Raka memastikan bahwa Bima akan dilibatkan dalam setiap langkahnya. Raka berusaha untuk membimbing ayahnya, memberi kesempatan kedua bagi mereka untuk memperbaiki hubungan yang telah lama retak. Meski Bima merasa malu dan canggung menerima bantuan dari anak yang dulu ia tolak, ia akhirnya menyadari bahwa di balik semua itu, Raka memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar uang. Kesempatan untuk merubah nasib dan memperbaiki hubungan mereka. Dalam hati, Bima mulai merasakan penyesalan atas sikapnya yang dulu, dan perlahan ia mulai membuka pintu maaf untuk diri sendiri, serta untuk Raka. Setelah beberapa bulan bekerja bersama, hubungan antara Raka dan Bima mulai berubah. Awalnya, Bima merasa canggung dan enggan menerima bantuan anaknya, tetapi perlahan-lahan ia mulai menghargai kesabaran dan dedikasi yang Raka tunjukkan. Mereka mengelola bisnis baru bersama, dan meskipun Bima masih merasa malu atas sikapnya yang dulu, ia mulai terbuka untuk berinteraksi lebih banyak dengan Raka. Namun, suatu hari, Raka memutuskan bahwa sudah saatnya untuk mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam. Di tengah kesibukan mereka bekerja, Raka mengajak Bima untuk berbicara empat mata. Malam itu, di ruang kantor yang sederhana namun penuh harapan, Raka akhirnya mengungkapkan semua yang dirasakannya. Ayah, kata Raka, suaranya tergetar sedikit. Aku tahu selama ini ayah mungkin tidak pernah melihatku dengan cara yang sama seperti orang lain. Tapi aku ingin ayah tahu. Meskipun ayah menolakku bertahun-tahun, aku tetap menganggap ayah sebagai ayahku. Aku mencintai ayah, meskipun kita telah melalui banyak hal yang sulit. Bima terdiam sejenak, hatinya bergetar mendengar kata-kata Raka yang tulus. Untuk pertama kalinya, Bima merasa diserang oleh perasaan bersalah yang begitu mendalam. Ia mengingat kembali semua tahun-tahun yang telah terbuang, semua penolakan yang telah ia lakukan, dan semua kesempatan yang terlewatkan untuk mendekati anaknya. Dengan suara yang penuh penyesalan, Bima akhirnya berbicara. Raka, aku sangat menyesal. Aku tak tahu apa yang ada dalam pikiranku dulu. Aku mengabaikanmu karena mitos-mitos bodoh yang aku percayai. Aku menilai kamu tanpa memberi kesempatan pada dirimu untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Aku tahu aku telah membuatmu merasa terluka,
dan aku tak bisa menebusnya dengan mudah. Raka, meskipun terluka oleh tahun-tahun yang terbuang, merasakan ada perubahan di dalam dirinya. Ia tahu bahwa pengampunan bukanlah hal yang mudah, tetapi ia juga tahu bahwa hidup ini tidak bisa dipenuhi oleh kebencian. Ayah, aku sudah lama memaafkan ayah, kata Raka, meskipun ada rasa sakit yang masih tersisa. Aku tahu bahwa yang terjadi di masa lalu tidak bisa diubah, tapi kita bisa mulai dari sini, mulai bekerja bersama. Aku ingin ayah tahu bahwa kesuksesanku bukan hanya milikku. Itu juga berkat ibu, yang selalu ada untuk aku, dan karena aku percaya, meskipun tidak selalu terlihat, ada kasih sayang ayah yang tetap ada di hati aku. Malam itu, di bawah cahaya lampu yang redup, sebuah jembatan kecil antara hati mereka mulai terbangun. Meskipun Bima merasa penyesalan yang dalam, ia berusaha keras untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi ayah yang lebih baik bagi Raka. Ia belajar untuk menghargai pencapaian-pencapaian Raka, tak lagi memandangnya sebagai anak yang membawa kesialan, tetapi sebagai sosok yang patut dibanggakan. Dengan berjalannya waktu, hubungan mereka perlahan pulih. Raka, meskipun tetap merasakan sakit dari penolakan masa lalu, membuka hatinya untuk memberi kesempatan pada ayahnya untuk berubah. Bima mulai lebih banyak menghabiskan waktu dengan Raka, mendengarkan ceritanya, dan bahkan mulai terlibat lebih dalam kehidupan Raka. Meskipun mereka tahu bahwa waktu yang hilang tidak bisa diputar kembali, proses penyembuhan hubungan mereka bukanlah hal yang instan. Ada banyak perasaan yang harus dihadapi, banyak kenangan pahit yang harus diterima. Namun perlahan, mereka belajar untuk saling memahami. Bima tak lagi menganggap Raka sebagai pembawa sial, tetapi sebagai anak yang kuat dan penuh potensi. Dan Raka, meskipun pernah merasa terbuang, kini merasakan bahwa kasih sayang yang dulu hilang bisa mulai tumbuh kembali. Meskipun dengan cara yang berbeda, setelah melalui perjalanan panjang yang penuh dengan luka, penyesalan, dan pembelajaran, hubungan antara Bima dan Raka mulai membaik. Perubahan itu tidak datang dalam semalam. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai saling mengerti. Bima yang dulu menganggap Raka sebagai pembawa sial, kini bisa melihatnya sebagai sosok yang luar biasa, penuh potensi, dan pantas dibanggakan. Setiap pencapaian Raka tidak lagi dianggap sebagai keberuntungan semata, tetapi hasil dari kerja keras dan ketekunannya. Bima mulai merasa bangga atas semua yang telah dicapai anaknya. Meskipun tak bisa mengembalikan waktu yang telah hilang, Bima tidak lagi terbelenggu oleh tahayul dan mitos yang dulu ia percaya. Ia sadar bahwa kenyataan jauh lebih indah daripada yang pernah ia bayangkan, bahwa Raka adalah anak yang luar biasa, yang telah membuktikan dirinya meskipun tanpa dukungan ayahnya selama bertahun-tahun. Raka yang sekarang adalah sosok yang sukses, penuh kasih, dan sangat berharga. Mereka mulai bekerja bersama dengan lebih harmonis, membangun bisnis mereka dan mengatur waktu untuk berbicara satu sama lain. Berbagi cerita dan harapan dengan rendah hati, Bima mulai merendahkan egonya, menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya datang dari uang dan status sosial, tetapi juga dari keluarga yang penuh cinta. Ia belajar untuk lebih menghargai orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama Diana, yang selama ini selalu setia mendampinginya, meskipun ia tak pernah menghargai usahanya. Bima, yang dulu kaya dan sombong, kini menjadi lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih menghargai nilai-nilai yang jauh lebih penting daripada kekayaan materi. Raka, dengan sikap dewasa dan penuh kasih, akhirnya mendapatkan pengakuan yang selama ini ia impikan dari ayahnya. Meskipun banyak waktu yang telah hilang, ia merasa bahwa dengan adanya perubahan ini, semua yang ia lewati tidak sia-sia. Ia merasa lebih dekat dengan ayahnya, meskipun harus melalui banyak rintangan untuk sampai pada titik ini. Ia tahu bahwa hubungan mereka kini akan terus tumbuh lebih kuat. Meskipun waktu yang terbuang tidak bisa kembali, Diana, meskipun tidak berharap lebih, merasa lega melihat perubahan yang terjadi di antara mereka. Ia tahu bahwa ayah dan anak itu telah melalui banyak hal untuk sampai pada titik ini, dan meskipun perasaan sakit hati yang dulu masih ada, ia merasa damai melihat Bima akhirnya mengakui dan menghargai anaknya. Diana bisa melihat betapa kerasnya perjuangan Bima untuk mengubah dirinya, dan ia merasa bahwa keluarga mereka, meskipun terlambat, kini lebih utuh dan lebih bahagia. Hari-hari mereka kini diisi dengan tawa, percakapan yang lebih hangat, dan rasa saling menghargai. Meskipun perjalanan mereka penuh penyesalan dan luka lama, mereka tahu bahwa saat-saat ini, saat mereka bisa bersama sebagai keluarga, adalah hal yang paling berharga.